Dan ini bawaannya darah terasa sekali nih, yang saya rasakan nih. Dan sudah ratusan nyawa nih kalau saya lihat yang jadi korbannya. Jika benda ini ditusuk, apa yang terjadi untuk korbannya? Akan kesakitan. Gue mau sakit. Gatel badan gue. Sini mas. Gatel. Kenapa Panglima dia? Defek ya? Merapat ke Tebet, lalu mendatangi rumah aktor senior Krishna Mukti. Ada yang tak biasa di sana. Rumah yang penuh aura mistik dirasakan Panglima Langit dan Ratna Listi. Mulai dari ruang depan hingga ke banyak sisi terisi oleh sesuatu yang misterius. Tapi benarkah rumah Krishna Mukti dihuni sejumlah makhluk gaib? Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datanglah ke rumah Krishna Mukti, tapi jangan membawa hati yang sunyi, sebab bisa terbawa suasana senyap yang membuat tersesat. Sebab dari ruang terdepan saja, aura metafisika sudah menyapa, meski tidak terlalu kentara. Iya, kayaknya bukan hanya seluruh jalan ini, seluruh Tebet ini paling antik deh rumahnya. Kita mulai dari luar aja udah, wow, banyak barang. Udah tercium ya aroma antiknya. Dari berbagai negara. Ini dari Kalimantan. Yang ini Kalimantan Tengah nih. Ini Kalimantan Tengah, ini Kalimantan Timur. Terus ini Afrika. Itu Afrika, ini Papua New Guinea. Kebanyakan dari daerah-daerah yang punya adat topeng dan patung. Ada yang dipakai buat perang, ada yang dipakai buat perdukunan, ada yang dipakai memang cuma buat pajangan doang, ada yang dipakai buat penanda bahwa topeng ini pernah dulunya pernah apa? Sejarahnya. Bukan maksudnya orangnya sudah meninggal, lalu dibuatin topengnya seperti ini gitu loh. Nah kalau di Toraja itu kan dibikin seperti patung-patungnya kan. Nah kalau di Kalimantan ini ada satu suku Dayak begitu, saya lupa namanya. Jadi dia dibikin, orangnya udah meninggal, dibikinin topengnya supaya orang itu bisa dikenang. Topeng-topeng kayu yang menempel di dinding rumah sesungguhnya bukan sembarang hiasan. Krishna Mukti juga mengumpulkannya dari tempat yang secara aura tak biasa. Mulai dari topeng Dayak hingga peralatan perdukunan dari benua Afrika. Nah, kalau Panglima Langit sendiri melihat dari semua topeng di sini, mana yang energinya paling kuat, Panglima? Ya kalau saya yang itu, yang di bawah sini. Ini? Iya. Kesan aura yang saya tangkap itu seperti kurang bersahabat dia. Iya, kalau saya melihat kok yang paling atas itu malah yang paling serem, Panglima. Yang ada tanduknya, ada paku ya? Itu dari Afrika, tapi saya lupa dari negara mana. Katanya dulu pernah dipakai sama suku apa gitu di sana, memang untuk ritual voodoo itu. Meninggalkan ruang depan untuk kemudian menelusup di antara benda-benda tua, sampailah di ruang tamu. Aura metafisika sudah mulai terasa lebih kuat. Apalagi benda-benda yang dipajang berasal dari tempat-tempat keramat. Termasuk ada bekas voodoo dari Afrika. Ini deretan ini Afrika semua nih. Ini patung-patung Afrika. Ini yang lehernya panjang. Iya gitu.
Ya kan menggambarkan salah satu suku di sana kan ada tuh suku yang lehernya panjang. Ya, kulit. Nah kalau yang di atas ini semua nih dari suku Maya dari Peru. Peru. Nah kalau yang di atas ini adalah boneka marionet ya dari Thailand. Salah satu benda yang paling kuat tiupan hawa mistiknya adalah patung kecil dari Afrika. Nah ini memang dulunya dipakai untuk praktek voodoo, Mas. Jadi masih ada paku-pakunya ini. Ya memang setiap benda yang pernah dibuat untuk ritual-ritual tertentu sedikit banyaknya pasti masih tersimpan aura-aura mistisnya ya. Walaupun ini sudah tidak aktif, artinya dipergunakan di periode yang memang sebelumnya, tapi yang saya rasakan sih juga ini udah netral, artinya udah nggak ada hawa-hawa yang negatif di dalam sini. Ini hanya sekedar sudah menjadi hiasan. Tapi kalau di Indonesia ada ya Panglima ilmu seperti ini? Ada. Banyak sekali karena memang tradisi yang begini ini kan termasuk ilmu sihir ya. Kalau bahasa Jawanya santet katanya, dipraktekkan dari zaman-zaman para nabi dulu kan sihir ini memang sudah ada jutaan tahun. Banyak benda-benda mistik di rumah Krishna Mukti di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, termasuk yang pernah menjadi peralatan para dukun dunia. Lantas, benarkah banyak makhluk halus bersemayam di rumah Krishna Mukti? Oke, untuk Was-Was di YouTube channel, jangan lupa lihat terus di YouTube channel Was-Was setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Pokoknya gokil, keren habis. Berada di antara benda-benda mistik, Krishna Mukti memang sudah biasa. Ia juga merasa masih wajar jika tiba-tiba saja ada aura berbeda dari rumahnya. Beberapa kejadian misterius pernah muncul, mulai dari suara memanggil hingga suara orang berjalan yang tak terlihat. Sementara itu, hawa-hawa yang seperti metafisika sudah tak terhitung kemunculannya. Paling cuma sekedar hawa-hawanya aja. Misalnya nih, tiba-tiba kayak ada angin lewat, pintu ini suka ngebuka brak sendiri gitu. Terus ada sekelebat bayangan lewat. Kalau di kamar saya kan itu lantainya kan kayu tuh. Nah itu kadang-kadang suka ada orang jalan langkah. Tuh, langkah gitu. Dari sangkain nyokap tuh saya ada di atas, enggak padahal saya lagi ada di luar. Tapi yang paling jelas tuh adalah kalau misalnya ada yang manggil-manggil. Emang pernah dipanggil nama Mas Krishna? Pernah, biasanya suara nyokap tuh, is, saya kan panggilannya Isna kan kalau di rumah, is, tiba-tiba saya datang, mah manggil enggak, mama nggak manggil gitu. Memang kalau saya lihat ini memang banyak di sini. Kayak tamannya malu astral kalau saya lihat. Bagi mereka ini sebuah taman yang iya, indah gitu ya? Sangat indah. Krishna Mukti mengakui rumahnya memang bukan rumah biasa. Sudah sejak menempatinya di tahun 1978 sudah sering terjadi hal-hal yang misterius. Orang-orang yang lewat rumahnya menjelang tengah malam juga sering melihat perwujudan yang tak biasa. Sedangkan di titik-titik tertentu rumahnya dijaga makhluk gaib yang sering mewujud. Basicnya memang rumah ini sudah ada penunggunya gitu loh. Di titik-titik tertentu tuh memang sudah ada. Jadi bukan saya aja yang ngalamin, tapi nyokap juga, adik-adik saya juga, terus yang kerja di sini juga semuanya ngalamin. Kalau mereka lewat di sini malam-malam kan, ya menurut orang yang nggak suka seni sih lumayan serem gitu. Jadi begitu lihat kayak ada orang tuh di atas gitu. Tapi tetangga saya tahu bahwa itu bukan pegawai saya gitu. Jadi orang lain yang bertengger di atas itu gitu. Kan nggak aneh juga masa malam-malam ada orang di atas genteng.
Ya kalau saya lihat memang ada sosok di atas yang memang berdiri, yang dilihat itu ya benar. Tunggu deh, gitu. itu karena ada ini bukan sih? Karena ada apa? Ada barang-barang ini ya? Layak gitu bukan? Ya, ya bisa jadi juga seperti itu. Tidak hanya rumah yang dijaga makhluk gaib, Panglima Langit memantau Krishna Mukti juga memiliki pendamping mistik yang sejak lama menjaganya. Setidaknya ada 3 sosok tak tampak yang selalu mengikuti Krishna Mukti sebagai pengiring batin. Dan kalau yang mendampingi, saya melihat ada kayak kakek berjubah putih di belakang, kayak pegang tongkat. Dari leluhurnya Mas Krishna yang sudah cukup lama mengikuti. Ada juga sosok nenek-nenek, dia juga mendampingi juga. Dan ada sosok seperti putri, itu juga mengikuti. Jadi ada 3 sosok nih. Memasuki rumah Krishna Mukti memang terasa suasana berbeda. Aura mistik mudah ditelisik bahkan oleh orang biasa. Tapi apa saja sosok yang ada di rumah Krishna? Mengapa saat dilakukan mediumisasi tiba-tiba saja Krishna Mukti diserang gatal-gatal? Hai guys, jangan lupa Informasi selebritis terupdate. Mantul Infotainment. Jangan lupa Like, share Subscribe. YouTube channel Mantul. Suasana yang terasa kental aroma metafisika membawa pada sebuah deteksi gaib melalui proses mediumisasi. Seorang mediator disiapkan untuk mengetahui ada sosok apa di rumah Krishna Mukti. Panglima Langit merujuk pada patung tua dari Afrika yang menurutnya paling kuat aura mistiknya. Apalagi bau darah juga masih menyengat dari patung ini. Dan penunggu patung itulah yang hendak diundang. Saya memegang patung ini tadi yang saya rasa nih hawa api, hawa panas. Saya ngerasa kayak mau ngamuk. Saya ngerasa kayak, ya ini kan memang lawan saya ya. Selama ini kan saya memusuhi yang namanya santet, teluh. Dan ini bau hanya darah terasa sekali nih. Yang saya rasakan gitu. Dan sudah ratusan nyawa nih kalau saya lihat yang jadi korbannya. Proses mediumisasi terjadi seketika. Dukun Afrika penunggu patung voodoo mudah hadir mengalirkan kisah mistik di masa lalu. Juga tentang peristiwa-peristiwa santet khas Afrika yang mematikan. Siapa ini? Kamu yang ada di patung ini ya? Dari mana asalmu? Hitam. Maksudnya tempat yang sangat gelap auranya gitu? Oh, orangnya hitam. Afrika berarti betul. Kepala suku kami. Itu dia. Kepala sukunya sebagai dukunnya gitu? Saya hanya murid. Kamu hanya muridnya. Kamu hanya muridnya. Jadi kepala suku kamu yang berbuat itu. Ya, Lalu kalau sebagai murid tugasmu apa? mengkawal, Mengawal. Menyembah siapa? kepala suku kami. Oh, kepala suku udah kayak Tuhan di sana disembah ya? Memangnya beliau sakti itu? Ya, dia bisa terbang. Oh gitu, bisa dibunuh dalam waktu sekejap langsung meninggal gitu korbannya? Jauh. Zaman dulu kala. Zaman dulu. Sekarang apakah masih ada budaya itu? Hanya segelintir orang yang tahu.
Dan yang punya ilmu juga masih ada zaman sekarang. Pengakuan misterius terus memenuhi ruang misteri. Benda santet gaya Afrika ditunjukkan dengan seksama, penuh dengan tusukan, paku sebagai simbol sekaligus perantara untuk menyakiti orang yang ingin disakiti. Ini salah satu benda yang dipakai untuk melakukan santet. Jika benda ini ditusuk, apa yang terjadi untuk korbannya? Akan kesakitan. Emang gimana sih caranya? Caranya awal gimana mulanya sih untuk ritualnya? menyakiti? Kalian tidak boleh tahu. Memangnya beda ya santet di sana dengan di sini? Mediumisasi terus terjadi. Semua terpana mendengar cerita yang mengalir dalam suasana mistik. Tapi tiba-tiba saja Krishna Mukti berdiri menepi dari area mediumisasi. Ia menggaruk tangan karena begitu saja muncul rasa gatal yang menyiksa. Gatel badan gue. Sini mas. Kenapa Panglima dia? Dia pakai. Kenapa tiba-tiba yang punya rumah gatal-gatal? Jangan tuh, lihat tuh merah-merah. Gak tau kenapa. Tuh. Gak tahan gue di situ. Menurut pengakuan dari si Ini pasukan energi yang pasukan biasa kudu ini kan udah pada berdatangan, jadi dianggap seperti akan mengadakan ritual kembali. Kalau kita kan hanya sekedar mencari informasi, ya karena ini dulu digunakan sebagai alat ritual santet, ternyata benar. Ternyata Jadi waktu iseng. saya memanggil kodam daripada patung ini sendiri, pasukan-pasukan yang lain pada datang seolah-olah kayak terpanggil dan sampai Mas Krishna itu tersampai. Jadi ini kita keluarkannya dulu ya. Kita Kamu keluarkan keluar aja ya. dulu. Oke, terima kasih atas informasinya ya. Kamu balik lagi ke asalmu. Rumah Krishna Mukti memang bukan sembarangan tempat tinggal. Ada banyak pernik mistik di sana, juga penunggu gaib. Tapi saat proses mediumisasi untuk menguak apa saja yang ada di rumahnya, serangan gatal-gatal datang. Apa yang terjadi dengan Krishna Mukti? Saksikan pada episode selanjutnya. Allah Akbar, ada yang kesurupan tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.